A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunuhu fidyatun ta'amu miskin fama tatawwa khairul lahu fama tatawwa khairon fahuwa khairul lahu wa atasumu khairul lakum ya kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Tetapi barang siapa yang merelakan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini berisi perintah untuk melaksanakan puasa. Puasa di sini ialah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Di dalam ayat tersebut disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dan dengan niat tulus karena Allah. Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka dan juga mewajibkan atas orang-orang sebelum mereka, karena itu adalah suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Setelah itu Allah menjelaskan waktu berpuasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari dalam setiap bulan. Lalu hal itu dihapuskan dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum puasa. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajiblah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Artinya, orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa karena hal ini merupakan kesulitan bagi mereka. Mereka boleh tidak berpuasa tapi harus menggantikan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat tersebut tidak dinas karena yang dimaksud dengan ayat itu adalah orang tua yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia harus memberi makan setiap harinya seorang yang miskin. Kesimpulannya bahwa nas itu tetap berlaku pada orang yang sehat yang mukmin tidak melakukan perjalanan dengan kewajiban berpuasa baginya, sedangkan orang tua renta yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadhakannya karena ia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi apakah dia tidak berpuasa juga berkewajiban memberi makan setiap hari seorang yang miskin? Adapun pendapat yang sahih dan menjadi pegangan mayoritas ulama bahwa wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Imam Al-Bukhari ia mengatakan mengenai orang yang sudah tua ini tidak mampu menjalankan puasa, maka ia harus membayar fidyah karena Anas ketika ia tua pernah 1 tahun atau 2 tahun ia tidak berpuasa dan memberi makan roti dan daging kepada seorang miskin setiap harinya.
Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan menyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan anak mereka. Dalam masalah ini banyak pendapat yang berpendapat mereka boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah dan mengqadhakan puasa. Dan ada pula yang mengatakan wajib membayar fidyah saja dan tidak perlu mengqadhakan puasa. Pendapat lainnya mereka berkewajiban mengqadhakan puasa tanpa membayar fidyah, tetapi ada juga berpendapat kedua wanita itu boleh tidak berpuasa dengan tanpa membayar fidyah dan juga mengqadhakannya. Tafsiran selanjutnya adalah lebih baik jika rela hati mengerjakan kebaikan. Maksudnya adalah barang siapa yang mengerjakan kebaikan di waktu melaksanakan puasa maka itu lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Allah menjadikan kebaikan dan puasa itu baik bagimu jika kamu tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah pendidikan ibadah puasa. Jadi ayat ini menjelaskan pendidikan tentang ibadah puasa. Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama, status hukum. Merupakan ibadah yang wajib kamu lakukan. Jadi bagi kamu yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya wajib untuk berpuasa. Kemudian dia juga menjelaskan tentang sejarah puasa, di mana puasa juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian juga dijelaskan tujuan dari puasa itu apa. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan puasa itu dan dijelaskan pula kaifiyat caranya seperti kapan dilakukan, bagaimana jika tidak bisa dilakukan, kemudian bagaimana seorang harus melakukan ibadah puasa itu karena ibadah puasa itu baik baginya.